Halo, assalamualaikum Sobat Awamas. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, ketenangan, kenyamanan, dan tentunya keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sobat Awamas, ini dia. Ini dia. Nah, ini dia sebuah merek yang menurut saya punya dalam dunia permusikan. Beberapa waktu yang lalu, kalau Sobat Awamas mengikuti channel ini, kita pernah mereview sebuah speaker edifier, tipenya adalah 1280 dB, R1280 dB, premium, lux, kecil, kiri kanan, kemudian sudah MDF bahannya, serat kayu yang oke punya, dan clarity-nya oke punya. Kali ini Sobat Awamas, kita kedatangan sebuah merek yang sama, namun ini adalah subwoofernya. Nah, ini dia. Jadi kali ini kita kedatangan sebuah subwoofer edifier karena di beberapa kesempatan, di beberapa kolom komentar, selalu saja ada yang bilang, Bang, kalau dengan edifier subwoofer T5, bagaimana bassnya? Bagaimana dentumannya? Ini dia. Kali ini kita kedatangan dan kita nanti akan review bagaimana bentuknya, cek-ceknya seperti apa, dan tentunya impresi awal dentuman bassnya seperti apa. Bawahnya seperti ini Sobat Awamas, sebelum kita lihat secara fisik, nah kita akan lihat secara singkat dari kardusnya. Ini agak unik. Jadi ketika kita biasanya ngomong terkait dengan subwoofer, RMS-nya itu benar-benar besar. 300, 200, 150, bahkan 350 watt RMS. Ini hanya 70 watt. Jadi pertanyaan besarnya, apa iya 70 watt RMS ini bisa menggoncangkan seperti itu? Nanti kita akan cek. Di sini ada keterangan singkat bahwa ini adalah woofernya 8 in, seperti itu. Kemudian ini yang unik. Jadi ini sudah dipastikan bahwa ini gelar ya, karena dibas seperti itu, 38 Hz. Kemudian bahannya, nah ini, bahannya adalah wooden enclosure. Enclosure itu kotak dan bawahnya adalah MDF, ya, medium density fiberboard. Jadi ini semacam serat kayu yang dipadatkan ya. Umumnya semua subwoofer pakai bahan MDF. Kemudian ini yang oke punya, jadi selain ada audio in, juga ada audio out. Jadi ini bentuknya RCA, RCA in, dan juga RCA out, ada dua-duanya. Terakhir, di sini ada fitur auto standby feature. Seperti ini kardusnya Sobat Awamas. Bagaimana penampakan fisiknya? Langsung kita cek. Yang kita dapatkan Sobat Awamas dalam pembeliannya adalah kita sudah mendapatkan dua kabel ya. Maksudnya seperangkat kabel, sepasang kabel RCA mil to mil seperti ini. Ini bawaan. Jadi teman-teman nggak usah beli kabel lagi. Kemudian kita juga dikasih dari bawaannya adalah kabel powernya seperti ini. Unik ya, seperti konsol game. Dan tentunya Sobat Awamas, kita juga dikasih kabel RCA male to aux. Nah ini, jadi nanti bisa sambung dengan laptop ataupun dengan HP seperti itu ya. Nah, tidak lupa kita juga mendapatkan sebuah buku panduan dan tentunya garansi dari edifier. Garansinya ini 3 tahun. Bentuknya seperti apa? Sobat Awamas, ini dia. Bentuknya cukup lux, lebih ke sangat premium kalau menurut saya. Jadi ini ada RAM-nya kain Sobat Awamas seperti ini. Tulisan logonya edifier, dan kalau kita buka ini bisa dicopot Sobat Awamas. Pasang copot seperti ini. Nah, ini penampakan dalamnya seperti ini. Benar-benar lux ya. Premium. Baut-bautnya premium. Ini woofernya 8 in. Kemudian front ya, dentumannya ke depan seperti itu. Bagaimana untuk belakangnya? Ini bahannya dari atas, dari fiber kayu. Seperti ini, bagus. Kemudian di sisi kanannya, ini ada lubang angin. Nanti kita akan tes dentumannya seperti apa. Dan terpenting di belakangnya Sobat Awamas. Nah, kita langsung akan cek. Yap. Nah, ini dia. Ini cukup singkat, simple, seperti yang umumnya pada sebuah subwoofer. Jadi di sini ada seperti yang saya sebutkan di awal, kita sudah mendapatkan dua colokan untuk in dan out-nya, line in dan line out-nya, dua RCA seperti ini. Dan tombol fase 0180, kemudian LPF-nya, frekuensinya seperti ini, sama persis. Dan tentunya ada tombol volume yang bisa kita atur sesuai dengan selera kita. Di bawahnya ada tombol power, dan tentunya di sini kabel power untuk kita colokkan ke subwoofernya. Langsung saja Sobat Awamas, kita akan langsung segera tes dengan 1, 2, mungkin 3 lagu, bagaimana kualitas impresi awal dentumannya bassnya seperti apa. Namun sebelum itu jangan lupa gunakan headphone dan headset biar optimal. Nanti kita akan coba tanpa speaker vokal, murni di subwoofernya bagaimana suaranya, bocor tidak vokalnya atau murni bass seperti itu, nanti teman-teman bisa saksikan.
Oke, Sobat Awamers, jadi ini dia. Kita langsung setel pada jam 12 semua, seperti ini. Kita langsung tes dengan sebuah speaker yang mungil ya. Seperti biasa, Vanguard seperti itu. Dan ini Sobat Awamers, cara pasangnya cukup simpel. Jadi ini RCA dari in-nya sini, langsung masuk ke speaker sini. Kemudian, yang ini, nah kita masukkan di out. Nah, seperti ini. Ini langsung kita masukkan di out. Ini kita tes tanpa mixer ya, Sobat Awamers. Karena ini langsung menggunakan ke HP jack 3,5 seperti ini. Nah, nanti kita langsung akan putar dari sini tanpa Bluetooth. Bagaimana kualitas suaranya? Mari kita lihat. Oke, Sobat Awamers, jadi itu dia ya. Saya harus menyampaikan benar-benar review yang luar biasa. Impresi awal kecil-kecil seperti ini, Sobat Awamers. Ini tadi saya sangat kagum, dahsyat sekali. Apa yang tertulis di sini ketika kita bicara 38 Hz nada rendahnya di bass Profondes. Itu benar-benar terbukti ya. Di bass nada rendahnya itu seperti kalau teman-teman melihat dalam sebuah musik klasik atau mungkin opera, ya bassnya seperti itu, mengena sekali. Jadi bentuknya imut, kecil, ini lebih imut daripada Wisdom 8 in. Namun impresi awal, tes pertama tadi ketika kita lakukan tanpa speaker vokal, murni bass saja, itu benar-benar yang keluar bass murni, tidak ada vokal yang bocor sama sekali. Jadi ini benar-benar di bassnya itu oke sekali. Yang kedua, ketika kita gabungkan dengan speaker vokal, meskipun kecil ya, merek Vanguard kecil seperti itu, speaker kecil mungil tadi 4 watt seperti itu, ini dentumannya luar biasa. Kesimpulan awal kali ini Sobat Awamers, jadi ini hipotesis awal saya cocok sekali dipakai di dalam ruangan. Mungkin kalau teman-teman membangun sebuah studio room yang mungkin di dalamnya juga sekaligus home theater room. Nah ini cocok sekali. Buat nonton movie pasti jos sekali. Hipotesis awal, impresi awal ini luar biasa. Meskipun dengan 1-2 lagu masuk. Dan nanti kita akan coba lakukan tes dengan speaker yang lebih besar lagi. 15 in atau mungkin 12 in masih bisa ngimbangi nggak? Dan lagi nanti kalau memungkinkan sekecil ini kita akan lakukan tes uji coba outdoor dengan speaker yang lebih besar. Mampu tidak bassnya ini? Sampai menggema seperti yang biasanya kita lakukan tes-tes subwoofer pada umumnya. Namun overall untuk saat ini Sobat Awamers dengan harga, nah ini saya sebutkan, ini 8 in, kalau bicara merek ini harganya memang agak-agak up seperti itu, dan memang dia menjual kualitas, mulai dari speakernya, subwoofernya kali ini terbukti semua. Jadi VRT5 ini dengan harga sekitar 2 jutaan tipis ke atas, bisa saya katakan ini bisa menjadi pilihan utama yang benar-benar Sobat Awamers yang menginginkan bass rendah sekali. Mungkin untuk nonton film, mendengarkan musik dalam kamar, wah ini paling oke. Apalagi kalau digabungkan dengan sebuah PC atau mungkin dengan sebuah game seperti itu, mantap. Jadi sekali lagi harganya cukup oke, cukup di atas menurut saya seperti itu. 2 juta ke atas, 2,2, 2,3 di pasaran marketplace seperti itu. Namun dengan harga segitu kualitas yang ditawarkan memang saya akui luar biasa. Next Sobat Awamers, saya ulang lagi. Saya akan menguji dengan hipotesis yang lebih oke lagi. Kita akan kombinasikan dengan speaker yang lebih besar lagi. Dan mungkin kita juga akan lakukan dengan uji outdoor, mampu tidak sekecil ini bisa dilakukan atau bisa kita tes di outdoor dengan suara yang masih tetap seperti saat ini kita tes. Terima kasih.